Ya, mari kita berdoa ya. Kita bawa dalam doa. Kami bersyukur karena kami terus dibawa dalam hati kami dan pikiran kami supaya kami seiring dengan hati Tuhan dan seturut dengan seluruh rencana Tuhan. Kami bersyukur untuk waktu yang Tuhan terus berikan pada kami pada malam hari ini, khususnya pembinaan serta pengajaran. Kami diajar dan diluruskan hati kami supaya kami bisa mengenal akan kebaikan Tuhan. Dan juga bagaimana kami bisa bersaksi, kami bisa juga mengajar dan menjadi terang bagi Tuhan. Dan biarlah dalam hati kami juga kami semakin mengerti keselamatan itu adalah hanya karena pekerjaan Allah. Dan tolonglah kami supaya kami juga mengerti akan tanggung jawab kami sebagai anak-anak Tuhan yang tidak hanya berdiam diri di dalam pengudusan dan tanggung jawab kami di dalam kehidupan kami sebagai terang Tuhan. Di situ ada ikut serta dan peran penting dari seluruh hidup kami yang digerakkan oleh Roh Kudus karena anugerah Tuhan. Kami bersyukur Bapa untuk kebaikan-Mu hari ini, dan kami serahkan seluruh daripada hidup kami menjadi serupa dengan anak-Mu, serupa dengan Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami. Amin. Oke, kita hari ini belajar satu tema yang kedua ya. Jadi ini sebenarnya ada orang bertanya dan juga yang mempertanyakan, Pak, apakah Tuhan Yesus mengerti tentang monergisme dan lain. Ya, saya percaya bahwa itu secara pengetahuan semua ada ya. Tetapi apakah Tuhan Yesus langsung mengajarkan monergisme, artinya keselamatan hanya karena Allah? Saya pikir itu jelas ada dan jelas bahwa Tuhan Yesus yang mengajarkan. Nah, kita akan membuktikan bahwa keselamatan itu hanya milik Allah dan bersumber pada Allah dan dikerjakan oleh Allah. Nah, kita 2 hari ini, nanti hari Sabtu ya, kita membahas tentang perbedaan keselamatan yang dikerjakan oleh Allah dan pengudusan. Nah, pengudusan ini agak-agak berbeda ya. Jadi kita nggak boleh pakai istilah-istilah kontekstual dalam arti bahwa keselamatan dengan pengudusan itu menjadi sesuatu yang sama, disamakan, dan caranya juga sama, serta efeknya kepada manusia, tanggung jawab pada manusia juga sama. Nah, ini saya pikir tidak boleh demikian. Nanti saya akan jelaskan. Nah, kita membahas sekarang apakah Tuhan Yesus mengajarkan monergisme sendiri dan dia sendiri yang mengajar? Jawabannya adalah iya. Kenapa? Karena begitu jelas bahwa bapak-bapak gereja itu mengajarkan apa yang diajarkan Tuhan Yesus. Jadi mereka itu memikirkan serta apa ya, kalau orang itu mengcompile, jadi menyarikan ya, dan intisarinya kemudian dituliskan dalam tulisan-tulisan baik itu teologia sistematik atau pengajaran-pengajaran dogmatis, terus katekesasi dan semuanya itu berasal dari firman Tuhan, berasal dari Tuhan Yesus sendiri. Jadi mereka bukan ngarang-ngarang ya, semua sumbernya dari Alkitab, dari Tuhan Yesus sendiri. Nah, kita lihat di dalam Yohanes pasal yang ke-6, nah ini adalah ayat yang sering dipakai untuk monergisme ya, karena hampir seluruh pasal 6 ini Tuhan Yesus berbicara tentang bagaimanakah dia memberi makan 5.000 orang, dan kemudian dia berjalan di atas air, dan itu semua perkara-perkara yang tidak mungkin orang lakukan, dan dia sendiri yang lakukan. Itu mujizat itu adalah milik Allah. Ya. Dan kemudian ada orang mempertanyakan tentang Tuhan Yesus. Jadi orang banyak mencari karena keinginan tahu, karena mujizat dan semuanya. Dan kita tahu kemudian Tuhan Yesus menyatakan dirinya dia itu siapa sebenarnya. Ya. Dia disebut sebagai seorang yang, eh, kalau kita ngomong seorang yang sungguh-sungguh, dia adalah menyatakan kemesiasan. Jadi dia adalah juru selamat. Nah, dia menyatakan bahwa akulah, itu menunjukkan pada perjanjian lama adalah identitas Allah, Yahweh. Jadi aku adalah, itu jelas Tuhan Yesus itu dibenci orang Yahudi karena dia sering mengatakan kalimat-kalimat ini. Kalimat-kalimat yang menyamakan dirinya dengan kata-kata persis yang ada di dalam perjanjian lama. Waktu Musa di dalam Keluaran pasal 3 ketemu dengan Allah, dan kemudian Allah menyatakan aku adalah aku, dan Yesus katakan aku adalah aku juga. Ya, aku adalah ini, aku adalah ini, dan itu semua sama dalam perjanjian lama. Ini yang penting sekali. Jadi kita belajar hari ini adalah seluruh apa yang dikerjakan Tuhan Yesus dalam hidupnya itu dikerjakan oleh kekuatan Allah. Jadi oleh dirinya sendiri dengan kekuatan yang luar biasa, keilahiannya itu, dan bersumber pada Bapaknya,
dan bukan dari orang lain. Jadi Tuhan Yesus melakukan mujizat itu tidak perlu bantuan siapapun, tidak perlu dukungan siapapun. Jadi murid-muridnya itu nggak perlu dukung dia, aku akan membela kamu. Itu nggak perlu. Kenapa? Karena Tuhan sempurna merancang semuanya. Nggak perlu bantuan manusia, nggak perlu tenaga manusia, nggak perlu dorongan manusia. Saudara, Tuhan itu betul-betul dia itu yang mengawali segala sesuatu dan yang menghentikan, mengakhiri segala sesuatu. Yang memulai dan yang awal dan yang mengakhiri semua adalah dia sendiri. Nah ini keselamatan ya, dalam konteks keselamatan, monergisme. Jadi mono ergo. Mono itu artinya sendirian dan tidak ada orang yang membantu. Dia itu betul-betul dirinya sendiri dan dia bekerja, dia melakukan, dia bertindak, dia melakukan sesuatu dengan tujuan itu berasal dari dirinya sendiri, dari pikiran sendiri, dari rencana sendiri, dari kemauan sendiri, dari kehendak sendiri, dan tujuan akhirnya juga dari keinginan hikmatnya sendiri. Jadi keselamatan dari awal sampai akhir itu tujuannya apa? Bukan untuk manusia, tetapi untuk memuliakan dia. Jadi bukan untuk hanya memuliakan manusia, oh manusia hebat gitu kan, bisa selamat gitu. Bukan, saudara. Itu untuk memuliakan dia. Semua manusia akan memuji dia. Dia alam maha tinggi dan semua itu adalah disebut sebagai ciptaannya. Ya, di sini kita lihat. Jadi roti hidup, dia mengatakan aku adalah roti hidup, aku adalah terang dunia, aku adalah air hidup dan semuanya. Ya, gembala yang baik, terus anggur yang baik, aku ada jalan kebenaran. Nah, kita lihat di ayat yang ke-37. Ayat 37. Yohanes pasal 6 ayat 37. Saya bacakan dari ayat 35. Ya, Tuhan Yesus mengatakan ini. 35 ini aku adalah roti hidup. Demikian firman Tuhan ya. Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Jadi jelas ya, kamu tidak percaya. Sungguh pun kamu melihat aku, kamu tidak percaya. Jadi sudah melihat. Dikatakan ayat ini ya, ayat yang ke-37. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Kenapa keselamatan dalam iman Kristen itu tidak akan dibuang, tidak akan dilepaskan, tidak akan hilang? Saudara, karena yang menjamin, yang mengerjakan keselamatan kita adalah Allah. Terlepas dari semua kelemahan kita, dosa-dosa kita, perbuatan jahat kita, perbuatan kita dengan orang lain, seperti baik itu Salomo, baik itu Imam Eli, Imam Samuel yang jatuh dalam dosa karena tidak bisa mengatur rumah tangganya, anak-anaknya kurang ajar, dibinasakan Tuhan. Saudara, itu tidak mempengaruhi dari seluruh hidup dia. Kesetiaan Allah itu adalah kesetiaan yang bersumber dari diri Allah. Jadi bukan karena kita setia atau nggak setia. Jadi kesetiaan Allah itu yang menentukan. Tapi kesetiaan kita, nah ini saudara, termasuk pengudusan nanti, kesetiaan kita, saudara itu bukan berasal dari kekuatan kesetiaan kita, kemauan kita, usaha kita. Jadi saudara kita bisa setia itu karena Allah setia. Kita bisa mengasihi karena Allah lebih dulu yang mengasihi kita. Jadi kita hanya bisa mengasihi Allah dengan kekuatan yang berasal dari Allah mengasihi saya. Kalau Allah tidak mengasihi saya, bisa nggak saya mengasihi Allah? Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena kamu mengasihi dengan caramu sendiri, kamu menguduskan hidupmu dengan caramu sendiri, kamu menyelamatkan dengan caramu sendiri, tidak akan bisa menyelamatkan, menguduskan, membenarkan engkau. Kamu akan binasa. Nah, saudara, ini nilai penting, pengajaran penting dalam doktrin Allah. Monergisme itu adalah di dalam hal inisial yang mengawali dan yang mengakhiri, menyempurnakan seluruh rencana Allah dalam keselamatan, menyelamatkan kita dengan melahirbarukan kita, melahirkan kembali. Ya, nanti kita akan belajar paling genesia, dilahirkan kembali. Ya, jadi paling genesia. Nah, ini bisa kita lihat di dalam pekerjaan Allah, ya, paling genesia. Genesis itu adalah keturunannya. Jadi gen, ya, jadi keturunan. Dan kemudian lahir itu gen, ya, genetika, genesis gitu kan, kejadian gitu kan. Kemudian paling itu adalah baru, jadi kembali, diciptakan kembali, diciptakan ulang. Nah, istilah ulang itu agak-agak sedikit punya konotasi yang agak beda ya. Tapi kalau diciptakan
baru, diciptakan ulang, diciptakan menjadi sesuatu yang tidak seperti dulu. Nah, saudara, itu adalah kelahiran baru, kelahiran kembali. Nah, diciptakan kembali, diciptakan ulang, diciptakan baru, itu sama semua, saudara. Paling jenis ya. Ya, kita lihat ini. Nah, saudara, kita akan membahas ini. Perhatikan baik-baik, Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa yang datang kepadaku. Jadi siapapun datang kepada Tuhan Yesus, ingat, saudara, yang bisa datang kepadaku itu adalah semua yang diberikan Bapa kepadaku. Itu ayat 37, Yohanes 6:37. Jadi orang bisa datang kepada Kristus itu hanya bisa karena dia dianugerahkan, diberikan hati yang bisa datang kepada Kristus. Jadi hati ini dari mana? Kekuatan dia datang dari mana? Nah, saudara, bedakan ya. Yang satu adalah hati, yang satu adalah tindakan-tindakan tangan, kemudian gerakan-gerakan hidup manusia. Nah, yang menggerakkan siapa? Yang memberikan Allah, hidup lahir baru, anugerah Allah. Dan di dalam anugerah Allah ada kemudian tindakan-tindakan yang membawa orang itu percaya datang kepada Kristus. Nah, ini disebut sebagai tanggung jawab di dalam keselamatan. Tanggung jawab itu bukan berasal dari saya, bukan dari kekuatan saya. Tanggung jawab itu adalah berasal dari pokoknya, berasal dari sumbernya. Jadi pohon yang baik, buahnya baik. Kalau saya buahnya baik, saya datang percaya pada Kristus. Ini kan buah. Berarti, saudara, pohon saya adalah baik. Hidup saya adalah baik. Kenapa baik? Karena saya mendapatkan pohon kehidupan dari Bapa. Jadi yang menggerakkan, yang mengawali semua keselamatan, semua daripada Kristus datang ke dunia untuk menebus semua pekerjaan Roh Kudus, kemudian melahirbarukan dan menciptakan gereja, kemudian memberikan perjanjian baru. Saudara, itu semua inisial yang mengawali adalah Bapa. Dan dikerjakan di mana? Di dalam Kristus. Dan diwujudkan, dilakukan oleh siapa? Roh Kudus. Saudara, ini peranan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan peranan ini nggak boleh dibolak-balik. Nggak boleh dicampur. Secara ilahi mereka terlibat semuanya. Tetapi dalam peranan Bapa, Anak, dan Roh Kudus, masing-masing mempunyai peranan dalam keselamatan kita. Jadi di sini kan, Bapa yang memberikan kepada kita hidup yang bisa menerima anugerah, dan siapa yang menghidupkan adalah Roh Kudus. Yang menghidupkan itu Roh Kudus, karena Roh Kudus menciptakan dunia dari awal. Kejadian pasal 1 kan sudah dijelaskan nih, bulan lalu. Jadi Roh Kudus itu roh yang menghidupkan, roh yang memberikan hidup, dan semua ciptaan termasuk Tuhan Yesus pun waktu lahir, yang melahirkan itu, yang menjadikan itu adalah Roh Kudus. Jadi Maria itu bisa melahirkan karena dia diberi kuasa dari Yang Maha Tinggi, dan Roh Kudus menaungi engkau. Baru Maria bisa melahirkan. Jadi Yesus dilahirkan Maria itu bukan karena kekuatan Maria, bukan karena jasa Maria, bukan karena kebaikan Maria, bukan karena usaha Maria, bukan. Memang secara manusia kita lihat, oh Maria, itu wah, seperti orang itu apa ya, kesakitan, dan kemudian Yesus itu lahir. Saudara, itu semua adalah pekerjaan Allah, dan itu dikerjakan dalam manusia. Ya, nanti kita akan bahas ini, sinergisme dalam arti bahwa Allah bekerja melalui kita, ya, melalui kita. Jadi bukan kita bekerja tanpa peran Allah pun kita bisa bekerja. Jadi Allah cuma memberikan kebebasan, kita menjawab. Nah, bukan seperti itu. Jadi dikatakan di sini, semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Ya, jadi Bapa memberikan, maka orang itu datang padaku. Dan dikatakan apa? Yang datang kepadaku dan percaya kepadaku, ada jaminan dari Yesus Kristus, ada jaminan dari Allah, dan melalui Sang Anak Yesus Kristus, Mesias ini, ia tidak akan kubuang. Ya, tidak akan kubuang. Nah, ayat 38 39 yang saya bacakan. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku. Jelas ya? Bukan melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan itulah seluruh hidup kita adalah misinya, visinya adalah sama seperti Kristus. Jadi kita jangan bikin-bikin visi dan misi baru. Semua dari Tuhan. Nah, 39. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, setelah ini dikatakan, jadi ini dari kehendak Allah, Bapa.
Yesus tadi kan tidak akan kubuang. Jelas kan tidak akan kubuang. Tapi hati Bapa yang sama dengan Tuhan Yesus mengatakan ini dalam keselamatan. Saudara perhatikan, yang diberikan Bapa kepadaku dikatakan jangan ada yang hilang, yang tersesat, yang keluar dari keselamatan, yang keluar dari kuasa pemeliharaan dan perlindungan keselamatan dari Kristus. Jadi Bapak menghendaki apa? Jangan ada yang tersesat. Kenapa saya nggak bisa tersesat? Karena Bapak yang memberikan kamu, yaitu roh yang tidak akan bisa sesat. Jadi roh yang baru, perjanjian baru, dan kita diciptakan dengan roh yang baru. Nah, roh yang baru ini, sudah dalam hidup kita, itu tidak bisa menyesatkan kita. Roh inilah yang membuat kita tahu kesesatan kita, tahu kehilangan kita. Kita salah arah, salah alamat, salah tujuan, salah kehendak, salah pikiran, salah perasaan. Itu semuanya diberikan oleh Allah supaya kita bisa tahu bahwa Dia tidak ingin kita hilang. Nah, siapa yang memelihara kita, siapa yang menyertai kita, yang kemudian hadir bersama dengan kita, mewujudkan semua kehendak Bapa ini? Roh Kudus. Ya, kenapa ini tema Roh Kudus dalam 2 bulan ini kan? Karena itu betul-betul pekerjaan Roh Kudus. Dan kita nggak pernah detail membahas tentang pekerjaan Roh Kudus yang peranan-peranannya dengan Bapak dan Anak itu begitu berbeda, tetapi semua itu adalah akur. Akur. Akur itu apa? Kerjasama, kesatuan hati, tidak ada sama sekali yang mau neko-neko. Oh Bapak ini kehendak lain, nggak ada. Semua satu kehendak, satu tujuan, dan semuanya serasi damai sejahtera. Jadi Allah tidak pernah bertengkar. Ya, saudara perhatikan nih. Kalau kita percaya akan kehidupan dewa-dewa, dewa Zeus, dewa dan dewa yang kita kenal gitu ya. Terus kemudian Poseidon, dewa yang Olimpiad itu, kemudian ada dewa-dewa yang seperti Siwa, Wisnu, Brahma, itu seringkali mereka tidak akur. Karena apa? Karena beberapa kejadian dalam hidup manusia, dan mereka kemudian uh, ikut di dalam satu kubu. Kubunya siapa dia? Akhirnya sampai dewa-dewa itu bisa perang. Nah, di dalam kekristenan, di dalam pribadi dan kesatuan, keharmonisan pribadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, saudara, tidak ada bayangan, tidak ada perubahan, dan tidak ada sama sekali pergeseran. Geser aja nggak, saudara. Kehendak itu mau yang lain itu nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena itu adalah Allah yang sempurna. Ya, jadi jelas ini ya, Allah yang sempurna. Dan dikatakan semua yang telah diberikan Bapa kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya ku bangkitkan pada akhir zaman. Dan ini berkali-kali dalam Yohanes pasal 6 terus sampai pasal 17 sudah dikatakan akan ku bangkitkan di akhir zaman, akan ku bangkitkan. Jadi yang membangkitkan kita di akhir zaman siapa? Yesus Kristus. Dengan apa caranya? Dengan kematiannya, dengan kekuatan kebangkitannya, dan membangkitkan kita terus dengan tubuh yang baru, saudara, dan kemudian menaikkan kita. Nah, saudara, ini banyak pengajaran yang lupa. Yesus naik ke surga, kita pun ikut naik ke surga. Bukan hanya kita mati bersama dengan Tuhan Yesus dalam dosa-dosa kita. Dosa kita dimatikan. Bukan hanya kita bangkit, kemudian kita hidup dalam kebenaran, mengikuti jalan hidup Kristus, dan juga jalan yang betul-betul, jalan di dalam pengudusan. Saudara, bukan hanya itu. Nanti kalau kita sudah mati, dan kemudian kita kemudian dipanggil oleh Tuhan, saudara, kita pun akan dibangkitkan seperti Roh Kudus membangkitkan Kristus. Seperti Bapa membangkitkan Kristus. Roh Kudus pun akan membangkitkan kita. Supaya apa? Dengan kebangkitan Kristus. Nah, sore ini banyak orang nggak pernah berpikir bahwa kenaikan Tuhan Yesus itu juga menjadi model, contoh, dan satu, kalau kita ngomong itu satu cetakan ya. Jadi satu jalan yang sama. Dan kita pun akan dinaikkan seperti itu. Istilahnya adalah diangkat, dimuliakan, dinaikkan, ditinggikan, itu dimuliakan. Ini satu apa ya? Kalau nanti kita mengalami ini ya, kalau kita di akhir zaman kemudian kita dipanggil, semua kita dipanggil, justru itu enggak masuk dalam pikiran kita keindahannya itu kayak apa. Jadi prosesnya itu betul-betul kita bukan nggak sadar, itu sadar
tubuh kita yang fana itu di tanah itu diambil oleh Tuhan dan ditarik oleh Tuhan dan menjadi tubuh kebangkitan kita. Jadi tubuh ini kan roh kita bersama dengan Tuhan. Tubuh ini ditarik oleh Tuhan, dibangkitkan dan bersatu dengan roh kita. Nah, jadi manusia baru bersama Tuhan yang kekal. Dan itu keindahannya, saudara. Itu kita lihat. Tubuh kita yang baru itu sampai proses dengan kita menyatu itu, saudara, itu di tanda petik kebangkitan sulung. Ya, kita juga punya kebangkitan sulung dari Kristus kan. Kita semua dibangkitkan sebagai kebangkitan sulung. Dan waktu kita dibangkitkan itu, saudara, dan waktu tubuh dan roh kita menyatu, nah itu disebut sebagai kehidupan yang kedua dan kehidupan yang kekal. Dan ini dijamin oleh Tuhan, akan kubangkitkan. Artinya apa? Bahwa kamu juga akan kubangkitkan, kuhidupkan, dan kemudian naik ke surga, parusia. Ya, berjumpa dengan Allah di udara, berjumpa dengan Kristus di udara. Ada pertemuan di udara, itu kan ada lagunya. Dan kita diangkat, kemudian dimuliakan, dinaikkan oleh Tuhan, dan menerima roh kita bersama dengan Kristus. Wah, luar biasa. Di dalam Alkitab, saudara, kalau saudara tahu, 12 rasul yang dari Tuhan Yesus itu menghakimi 12 suku Israel. Jadi suku Israel 12 dengan para rasul itu lebih tinggi mana? Lebih tinggi rasul. Kenapa? Karena rasul yang menghakimi mereka. Dalam arti menghakimi bukan karena salah, tetapi menunjukkan satu hubungan tentang kesetiaan Allah, bahwa bangsa Israel yang tidak setia itu harus menjadi bangsa yang setia seperti para rasul yang dijadikan setia. Dan itu semua karya Kristus. Ya. Jadi Yohanes pasal 6 ini yang sudah kita baca, sudah kita masuk dalam pasal 6 ayat yang ke selanjutnya ya. Kita lihat. Perhatikan baik-baik. Ayat yang ke ini sebentar. Ayat yang ke kok loncat. Ayat ke-6, Saudara. Ayat yang ke-44. Saya bacakan ya. Dikatakan di sini, jangan bersungut-sungut. Ayat 43. Tidak ada seorang pun. Nah, sekali lagi, tidak ada yang dibuang. Tidak ada seorang dibuang. Tidak ada seorang yang ditinggalkan. Tidak ada seorang yang akan tersesat. Yang akan kubuang. Enggak ada. Dan ini diingatkan lagi, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Jadi saudara perhatikan, istilah ditarik itu adalah istilah bukan pemaksaan ya, tetapi satu ajakan yang seperti seorang menikah itu ya. Ya menikah itu ya, suami istri yang calon menikah itu kan kemudian menggandeng istrinya dan menarik istrinya. Itu bukan tarikan terpaksa ditarik, mau nggak mau. Bukan, saudara. Itu tarikan kesukacitaan, tarikan kerelaan. Dan waktu tangannya ada di tangan sang mempelai laki-laki, sang perempuan itu waktu ditarik, dia itu merasakan satu sukacita, satu kerelaan, dan satu, kalau kita ngomong itu, kegembiraan, kebahagiaan. Nah, itu arti ditarik. Jadi kemarin saya cari-cari arti ditarik apa yang paling cocok. Akhirnya Tuhan kasih apa ya pencerahan itu, ya suami istri. Jadi waktu menikah itu waktu ditarik gitu kan. Jadi itu bukan dipaksa, bukan sesuatu yang nggak rela gitu, nggak tulus. Tapi itu satu ketulusan. Begitu tangannya laki-laki itu memberikan tangan untuk menarik perempuan itu, maka perempuan itu menyerahkan tangannya dan laki-laki itu menarik dia. Dan ini bukan tarikan kayak orang itu apa ya, kayak orang dibuat-buat gitu. Enggak, sorry. Ini tarikan yang betul-betul menyatakan hubungan relasi yang terdalam, menarik, ditarik oleh Bapa. Dari apa? Dari lubang dosa, dari seluruh hidup kita yang penuh dengan kegelapan dan ditarik oleh Bapa dan kita penuh sukacita. Kenapa, Saudara? Karena saya yang berdosa, kemudian tangan Allah mengulurkan pada saya. Wah, Saudara, nggak mungkin ditolak. Kenapa? Karena saya nunggu-nunggu. Orang tenggelam kena lautan pasir gitu kan. Wah, tenggelam gitu, tenggelam. Dan kemudian ada tangan orang atau kayu yang menolong dia. Masa orang yang minta tolong itu kemudian diberi pertolongan dan diberi kayu atau diberi tangan untuk menolong menarik dia. Oh, dia nggak mau gitu. Biarin saya mati. Ya nggak mungkin. Semua orang ingin hidup. Nah, itu satu gambaran. Satu gambaran apa? Bahwa kita ini dalam kondisi mati, tersedot dengan pasir, dan kita nggak ada harapan. Dan kemudian tongkat Allah, tangan Allah, bantuan Allah, Injil itu kemudian menjangkau kita, dan kita
memegang itu, memegang dengan erat ya, dan kemudian ditariklah. Nah, saya tanya, ini sesuatu yang luar biasa juga dalam ilustrasi. Surat tangan kita yang memegang itu setia dan kemudian dengan Tuhan yang mengangkat kita, itu berat mana? Saya tanya, ya. Jadi saya tanya sekarang, yang punya andil usaha itu siapa? Oh, karena saya bisa narik badan saya. Bagaimana kamu narik badan? Kamu kesedot dalam pasir, kamu masuk di dalam air laut seperti Petrus tenggelam. Kamu nggak bisa, kamu gerak itu tenggelam. Kamu semakin gerak semakin tenggelam. Dan waktu kamu diberi pertolongan oleh Allah dan kemudian ditarik oleh Allah, diberikan tangan Allah, diberikan kayu untuk menolong kamu, dan kamu pegang, saudara, kekuatan kita itu cuma apa? Berserah, memegang, memeluk, dan yang angkat kita, saudara. Yang angkat kita itu adalah siapa? Allah. Dan ini rahasia rohani orang Kristen. Banyak orang Kristen merasa, wah dia berjasa, dia yang narik dirinya di pasir. Kalau saya nggak pegang kan Tuhan nggak bisa nyelamatin saya. Itu bodohnya kita, saudara. Kamu itu mati dan kamu ingin diselamatkan. Terus ada yang menyelamatkan, oh kan saya yang menyelamatkan. Bagaimana bisa? Kamu kan mati. Sudah dalam keadaan yang sudah nggak ada harapan. Dan begitu tangan Tuhan terulur dan kamu ditarik oleh Tuhan, kamu merasa berjasa. Itu satu apa ya? Kalau saya ngomong satu yang konyol, tolol juga gitu ya, atau dikatakan dungu juga. Kenapa? Oh, berarti saya bisa nyelamatin diri saya dari sedotan pasir, dari air laut, dari kematian. Saudara siapa? Kita nggak bisa menolong diri kita. Kita nggak bisa. Kenapa? Karena kita sudah nggak ada tenaganya. Terus bagaimana? Begitu anugerah Allah diberikan, kamu menerima, kamu percaya, maka aku bangkitkan di akhir zaman. Saudara, kita cuma menerima, pegang, dan kemudian kita cuma pegang aja. Karena kita nggak mau mati kan, dan kita pegang. Sudah itu tanggung jawab kita di sana. Kita pegang dan kemudian erat itu ditarik oleh Bapak. Dan siapa yang menyelamatkan kita? Hanya Bapak. Terus apa usahamu? Ya menerima, memegang, dan kemudian memeluknya. Terus ditanya, berarti kan kamu berusaha juga. Ya nggak juga, kalau saya nggak berusaha, mati saya. Dari mana kekuatan itu? Ya Tuhan berikan kamu sebagai manusia punya kekuatan. Dan Tuhan berikan kamu pertolongan. Jadi kedua hal ini, saudara, kekuatan Tuhan menarik kita, menentukan kita memegang, dan kemudian ditarik oleh Tuhan. Nah itu arti keselamatan. Termasuk di situ arti tentang pengudusan, kesetiaan, dan semuanya. Jadi saya bisa setia, bukan karena saya bisa punya tenaga untuk setia. Saudara nggak bisa. Kesetiaan kita berasal dari siapa? Karena Tuhan yang mengulurkan, yang memberikan, menganugerahkan kepada kita keselamatan. Dan di dalam keselamatan itu kita diberikan kuasa, kita diberikan pelimpahan janji-janji, kamu diselamatkan, kamu dikuduskan, kamu diampuni. Saudara, itu dari Tuhan semuanya. Maka kalau kita melihat, ampunilah saudaramu seperti kamu diampuni oleh Tuhan. Kalau dia utang 10 miliar, terus kemudian kamu punya hutang 10 triliun, ya gitu kan? Berarti hutang saya lebih besar. Dan saya dengan pengampunan Tuhan, dengan hutang saya yang dilepaskan yang luar biasa besar itu, maka saya mudah mengampuni orang yang cuma 10 miliar. Karena saya dipulihkan oleh Tuhan, saya menjadi orang kaya lagi, triliuner lagi. Dan kemudian nggak mungkin saya bisa mengerti pengampunan Tuhan, terus saya cekik orang yang kemudian minta tolong saya, aduh tolong saya nggak bisa bayar, saya sudah setengah mati hidup saya nggak mungkin bisa bayar. Orang itu dicekik, kemudian mau dibunuh, di penjara. Saudara, itu nggak mungkin orang Kristen seperti ini. Nah, saudara, kalau kita bisa pikir seperti itu, saudara, itu ada sesuatu yang nggak beres di dalam kerohanian kita, hidup spiritual kita. Kenapa? Saudara, nggak mungkin orang itu nggak bisa mengasihi, karena kasih dari Allah. Nggak mungkin orang nggak bisa mengampuni, karena pengampunan dari Allah. Walaupun kita manusia, dalam hal-hal tertentu, itu sulit menerima. Tetapi saudara-saudara tetap menerima dan memegang dengan setia janji Tuhan. Saudara dimampukan untuk itu. Dan saya percaya itu pasti dimampukan. Orang-orang yang konflik, saya pengalaman di dalam konflik rumah tangga, konflik apapun itu. Saudara, kalau mereka di dalam Tuhan, walaupun sudah bisa, ya, walaupun sudah bercerai dan semuanya udah lama gitu. Tapi saudara, waktu mereka sadar bersama dengan Tuhan, mereka bisa berkumpul kembali dengan hati yang tidak ada lagi
saudara, masa lalu yang menyakitkan hati. Dan mereka bisa di dalam kerajaan, dalam keluarga Kristus, mereka bisa menjadi saudara kembali. Apakah itu bisa? Jawabannya bisa. Nah, saya barusan ini lagi ngonselingi seorang ibu yang saya beritahu, kamu nggak boleh membenci suamimu yang sudah lama menceraikan kamu. Karena dia adalah anak-anak Tuhan juga. Jadi bagaimana? Dan saya beritahu tentang pengalaman-pengalaman bagaimana orang-orang yang di dalam pelayanan Paulus yang bermusuhan, Onesimus dengan Filemon, akhirnya mereka bisa saling menerima dan diminta Paulus dan dijamin Paulus dengan nama dia, dengan apa ya, istilahnya harga diri Paulus sendiri, dan kamu harus terima dia. Nah, itu adalah sesuatu, bukan sesuatu yang usaha kita, bukan kekuatan kita, itu kekuatan Allah. Ya. Jadi ini jelas ya. Oke, kita lihat 44 kita sudah jelas ya. Ya, ditarik oleh Bapa dan dikatakan akan kubangkitkan. Sekarang kita lihat 63. Yohanes pasal 6, 63. Ini semua pengajaran Tuhan Yesus. Dikatakan tentang hanya Allah dan dengan kekuatan Allah dan tidak ada yang lain kita diselamatkan. Monergisme ya. Nah, ayat 63 saya bacakan ya. Rohlah yang memberi hidup. Jelas ya, rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Nggak ada guna sama sekali. Hidup di dalam kedagingan kita. Kita kepingin ini, kepingin itu. Wah, yang banyak sekali. Sesuatu yang mungkin bagi kita sesuatu hal yang umum, biasa. Tetapi itu adalah yang melawan hati Tuhan. Kita kadang-kadang nggak sadar. Nah, sudah dikatakan roh yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah perkataan-perkataan roh dan hidup. Apa artinya? Setelah ini bukan berkaitan dengan daging. Yang memimpin Tuhan adalah roh kita. Daging kita, saudara, itu menyeleweng kiri kanan. Tapi roh kita itu ajak, teguh, tetap, takluk kepada kehendak Tuhan. Itu roh kita. Begitu roh kita itu dilawan oleh daging kita, saudara, roh kita itu sedih. Saudara, kalau kita kehilangan barang, ya, kebakaran rumah, sedih setengah mati. Aduh, restoran saya kebakar. Yang barusan ini Pak Mikaret kebakar itu ya, di Cibadak. Kebakar. Aduh, saudara, rasanya itu kayak orang itu bagaimana rasanya gitu ya. Saudara, secara fisik kita merasakan kehilangan, aduh gimana ini gitu. Nah, saudara, saudara bayangkan kalau kita kehilangan secara roh. Saudara, itu sesuatu yang kalau di dalam Alkitab, khususnya di dalam dunia malaikat, ada satu orang yang bertobat. Saudara, mengapa surga itu bersuka cita? Ya, satu orang bertobat. Mengapa bersuka cita? Saudara, perhatikan baik-baik. Yang bisa menyukakan hati malaikat, hati Allah, hati Kristus, hati Roh Kudus, semua perkara-perkara tentang bukan yang dari daging, semua perkara dari roh, hidup dalam roh, ketaatan kita, keteguhan kita. Maka saya kadang-kadang banyak apa ya, orang-orang yang diskusi gitu. Saya beritahukan, kamu masih belum bisa membedakan hidup dalam daging dan hidup dalam roh. Apa maksudnya? Hidup di dalam daging itu seolah-olah kamu bisa menerimanya. Tapi begitu kamu melihat dengan rohmu, kamu tahu, oh ini nggak bisa, ini nggak boleh. Dan kamu tahu, hatimu itu begitu sakit waktu dagingmu itu melawan kamu. Menderita di dalam pergumulan melawan dosa. Ada tulisan dari beberapa bapak gereja, khususnya kaum Puritan, tentang bagaimana mematikan dosa. Richard Baxter, Jonathan Edwards, John Owen, terus kemudian uh, William Perkins dan semuanya. Surah itu mereka itu luar biasa. Mereka begitu serius untuk mematikan dosa daging. Seumur hidup John Calvin mengatakan, peperangan kita yang paling berat itu bukan melawan setan, bukan melawan setan, tapi melawan daging kita ini. Bagaimana kita bisa berhasil? Saudara harus memandang kepada yang bisa memenangkan daging itu, yaitu Yesus.
Dan dikatakan tidak akan kubuang engkau. Pandanglah aku. Nah, saudara, di situ kita langsung tahu bedanya. Sebagai contoh, ini sebagai contoh. Saudara, yang sering saya berikan contoh. Kita dipimpin Tuhan seperti Paulus. Harusnya kamu menuju ke A, ya kan? Tuhan punya rencana A. Abraham dipimpin A. Sampai ini Yakub dipimpin Tuhan A, semua gitu. Dan hampir semua di Alkitab, waktu dipimpin Allah, mereka hampir semuanya, saudara, itu menyeleweng, saudara. Menyeleweng. Males, nggak mau pergi, duduk dulu, berdiam dulu di Haran, karena orang tua Abraham masih hidup. Jadi ya sudah tua, mau ditinggal gimana? Ya sudah tua. Nah, saudara, di situ ada pergumulan-pergumulan. Yakub juga sama, sampai 14 tahun, 7 tahun, 14 tahun. Dan dia kemudian bekerja lagi dan bekerja lagi, dan itu begitu lama. Yusuf juga sama. Di dalam bagaimana manusia itu menyelewengkan dan juga menyesatkan, terus menghalangi kita, saudara, dikatakan Tuhan itu tetap setia. Dan kesetiaan Tuhan tidak pernah ditentukan bergantung pada dosa-dosa kita, kelemahan-kelemahan kita. Bahkan Tuhan yang maha kuasa itu menggunakan seluruh hidup kita, termasuk kedegilan, apa ya kalau ngomong, kekerasan hati kita, tegar tengkuk kita, saudara, itu menjadi alat Tuhan supaya kita sadar bahwa kamu orang yang harus dibinasakan. Nah, kalau itu nggak ada, saudara, wah itu berat sekali. Dan kita akan sulit bertobat, menyesal, itu sulit. Tapi kalau itu ada, dan dikatakan, aku memberikan hati yang baru kepadamu. Ya, jadi jelas ini ya. Jadi dikatakan ayat yang 63, roh yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antara kamu ada yang tidak percaya. Artinya apa, saudara? Jadi mereka tidak bisa hidup dalam roh. Siapa orang itu? Adalah Yudas Iskariot. 12 murid, satu yang hidup dalam daging. Yang tidak mendapatkan jaminan dari Bapa. Dan itu sudah ditentukan untuk melakukan pengkhianatan di dalam nubuatan Allah. Ya, saudara, itu semua misteri. Ya. Oke, kita lihat sekarang ya. Saudara, 2 Petrus pasal 1 ya. 2 Petrus pasal 1 ayat yang kelima. Nah, saudara perhatikan. Panggilan dan pilihan Allah. Nah, ini artinya monergisme ya. Ini dari Rasul Petrus yang mendengar Tuhan Yesus dan mengajarkan apa yang Tuhan Yesus ajarkan, dan dia kemudian tuliskan dalam surat pengembalaan. Petrus ini ya. Karena kuasa ilahinya, perhatikan saudara, karena kuasa ilahinya, keilahiannya, telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup keselamatan kita. Hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Yesus Kristus. Yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dipilih, dipanggil oleh apa? Kuasa ilahinya, kuasa dikatakan ini, yang mulia, kuasa ajaib. Jadi saya dipanggil, saya dipilih oleh apa? Dipanggil, dipilih oleh kuasa mulia, ajaib, kuasa ilahi, kuasa Roh Kudus. Jadi ini pekerjaan siapa? Nggak ada pekerjaan manusia, sama sekali, saudara. Dipanggil, dipilih, itu pekerjaan monergistik Allah. Ya. Dan ini ayatnya jelas sekali. Ya. Ayat 4. Dengan jalan itu, ia telah menganugerahkan kepada kita. Jelas, saudara, menganugerahkan kepada kita. Setelah diselamatkan, janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, mega. Supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Saudara, ini petik ya, tanda petik ya. Kodrat ilahi, manusia roh kita, manusia yang sempurna dari Allah itu, yang dijagai Roh Kudus dan dimeteraikan oleh darah dan tubuh Kristus. Yang dikatakan di sini. Oleh, dikatakan ya, yang berharga yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Dan nah, kodrat ilahi itu membuat kita memiliki satu kuasa ultimate power. Ya, ultimate power itu apa? Untuk menaklukkan. Apa yang membuat kita akhirnya bisa dalam kodrat kuasa itu, panggilan itu, dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia, dagingmu. Ya. Ayat kelima. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha. Nah, ini menunjukkan apa? Bahwa kamu harus ikut bekerja sama. Ikut mengasihi seperti Allah mengasihi kamu.
Jadi kalau kamu nggak mengasihi Allah dan kamu tidak mengasihi orang lain, tidak mengasihi dirimu, berarti kamu tidak dikasih oleh Allah. Apa bukti mengasihi Allah? Mengasihi sesama manusia. Dan itu nggak bisa lepas. Jadi dikatakan di sini, justru karena itu kamu harus sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan imanmu kebajikan dan kebajikan pengetahuan dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kita diberi kesalehan, kerohanian. Dan di dalam kesalehan kasih akan saudara-saudara itu yang akan menyatukan kita semua. Jadi ujungnya apa? Rohani kita itu ujungnya apa? Kasih Allah yang kekal, kemurahannya, belas kasihannya, kerelaannya. Itu yang menjadi kekuatan kita semua. Jadi ini jelas sekali ya. Jadi peranan Bapa, kemudian Kristus yang kemudian menerimanya, dan kemudian memeliharanya, dan menjamin tidak akan kubuang, tidak akan tersesat, tidak akan saudara terhilang. Ya, inilah kondisi manusia. Jadi di dalam Efesus pasal 2 dikatakan bahwa manusia itu adalah mati di dalam rohnya. Jadi kita semua mati. Jadi rohani kita mati. Tubuh kita belum mati, tapi roh kita mati. Jadi orang yang tidak percaya pada Kristus, semua itu zombie-zombie yang hidup. Zombie-zombie yang disebut sebagai zombie itu badannya aja, tapi rohnya nggak ada. Tapi zombie. Ya, saudara, zombie-zombie rohani. Jadi orang-orang tanpa Kristus, mereka itu badan mereka dan roh mereka dikuasai oleh kegelapan. Dan kita enggak, saudara. Kita dikuasai oleh roh yang terang, roh Kristus, roh kudus itu. Dan orang-orang yang mendapatkan roh yang baru dengan tubuh yang lama ini, dan kita bukan orang zombie ya, tapi kita itu tubuh yang baru. Dan mereka semua yang hidup dalam daging, dikatakan yang hidup di dalam seluruh hal-hal yang bersifat, dikatakan ini adalah bersifat duniawi, saudara, itu semua adalah kematian semua. Ya, jadi jelas. Oke, saya bacakan terakhir 1 Korintus ya. Pasal 1 ayat 29. Ya. Nah, saudara perhatikan baik-baik. Ini adalah cara Allah bekerja, dan cara Allah bekerja tidak berubah. Barang siapa yang tidak merasa bodoh dan tidak merasa tidak layak di hadapan Allah dan tidak merasa tidak berharga di hadapan Allah, saudara belum mengerti anugerah Tuhan. Ya. 1 Korintus pasal 1 ayat 27. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang, yang hina bagi dunia, dipilih oleh Allah. 3 kali ya, dipilih, dipilih, dipilih. Bahkan apa yang tidak berarti, yang keempat, dipilih Allah untuk meniadakan dan menyia-nyiakan orang yang merasa berarti, orang kaya, orang hebat semua, yang penuh dengan duniawi ini, harta benda dunia. 29, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Kamu bukan diri pada manusia, bisa antar manusia. Oh, saya lebih hebat, saya pintar ini, boleh. Tapi di hadapan Allah, nggak ada satu orang bisa memegahkan diri, karena semua berasal dari arah milik Allah dan semua pemberian Allah. Ayat 30, tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Jadi menguduskan, membenarkan, menyelamatkan, dikatakan di sini, saudara, menebus itu semua pekerjaan monergistik Allah yang dilakukan melalui Kristus. Jadi kita dikuduskan monergistik Allah. Dan kemudian Allah menggerakkan kita supaya seturut dengan hati yang dikuduskan. Nah, itu sinergis. Jadi kita bukan pasif. Waktu kita menerima pengudusan yang pertama, kita tidak mengusah apapun. Dan kemudian kepasifan kita itu kemudian digerakkan oleh Tuhan dan diaktifkan oleh pengudusan yang aktif dari Allah. Dan yang pasif itu akhirnya kita digerakkan karena kita mati dalam dosa. Kita tidak mampu. Jadi kita diberi kemampuan oleh Tuhan, diberi anugerah sehingga kita bisa bergerak dan kemudian kita bisa mengenal Allah di dalam Kristus dan mengenal hidup Dia, bagaimana perasaan Kristus, bagaimana kita bisa seturut dengan hati Tuhan dan kita menerima pembenaran Allah, penebusan Allah, dan dalam proses sampai kita menerima kemuliaan yang besar, yaitu kita diubahkan dengan tubuh yang baru.
Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Kenapa saya dikuduskan? Wah, Tuhan itu luar biasa. Tuhan berkarya dalam diri saya. Nah, itu betul. Dan setiap kali kita mendengarkan khotbah, saudara, setiap kali mendengarkan khotbah, begitu mereka menyangkali, baik itu dipilih oleh Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan, ditebus oleh Tuhan, dikuduskan oleh Tuhan, dan dipanggil oleh Tuhan, saudara, semua itu mengatakan kalau di dalam saudara mendengarkan, baik itu renungan, baik itu khotbah, baik apapun pengajaran, dan mengatakan bahwa kitalah yang harus bertanggung jawab, kita yang harus menentukan, saudara, itu semuanya melawan firman Tuhan, melawan hati Tuhan, melawan Kristus. Dan ajaran-ajaran ini sudah ditolak sejak awal gereja mula-mula. Sejak Paulus ketemu dengan pengajar-pengajar sesat, Petrus, Yakobus, Yohanes, sampai babak gereja, kemudian sidang konsili Nisia, dan pengakuan-pengakuan tentang Kristus, tentang banyak hal. Akhirnya sudah kita jelas, kita menerima itu semua. Ya, jadi kita bersyukur hari ini kita bisa mendengar, kita bisa menerima bahwa Yesus sendiri mengajarkan itu, para rasul juga sama, dan khususnya Rasul Paulus. Nanti kita akan membahas itu lebih dalam ya pada hari Sabtu. Dan semuanya itu betul-betul seperti Yehezkiel. Ya, Yehezkiel, coba kita baca ya. Saudara kalau bisa ini dihafalkan. Yehezkiel pasal 11 ayat 19. Aku akan memberikan mereka hati yang lain, hati yang baru, dengan roh yang baru di dalam batin mereka. Batin itu hati yang terdalam. Dan juga akan menjauhkan tubuh mereka dari hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat. Nah, ini urutannya, so. Itu kalau di apa dirinci kemudian diteliti, so. Itu luar biasa. Itu kerohanian sejati itu di sini. Dan di ayat yang ke-20, supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku. Nah, orang-orang menurut ketetapan Tuhan, hidup dalam pikiran Tuhan, jalan Tuhan, saudara, itu harus menerima roh yang baru, manusia yang baru, hati yang baru, dan menjauhkan tubuh mereka dari hati yang keras. Dan mereka memiliki hati yang lembut hatinya. Barulah mereka hidup menurut segala ketetapanku dan peraturan-peraturanku dengan setia, maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Ya. Oke, kita bersyukur hari ini, kita mohon pertolongan Tuhan. Saudara, mari kita berdoa. Kalau ada yang mau ditanyakan, saudara silakan.